Salam, selamat pagi. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam renungan pagi. Mari kita berdoa. Urapi hati dan pikiran kami ketika kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berikan kami hikmat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema yang saya mau ambil dalam renungan pagi hari ini adalah keramatamahan dan bacaan dari kitab Kejadian 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Lalu ayat yang menjadi renungan adalah Kejadian 18 ayat 6 dan ke-7. Firman Tuhan yang berbunyi demikian. Segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang itu segera mengolahnya. Bapak Ibu saudara-saudara, temanya keramatamahan. Keramatamahan adalah merupakan tindakan yang luhur yang dijunjung oleh masyarakat dan budaya dimanapun. Keramatamahan dalam bahasa Inggris disebut dengan hospitality, dan itu adalah sebuah sikap perlakuan yang diberikan orang lain khususnya kepada tamu. Dalam bahasa Yunani, keramatamahan atau hospitalitas itu kalimat yang dipakai adalah philoseknia yang terdiri dari 2 kata. Philos artinya kasih dan xenos artinya orang asing atau orang yang lain. Oleh sebab itu maka definisi daripada keramatamahan berarti mengasihi orang lain sebagai sahabat atau menyahabati orang asing atau menerima orang asing. Bapak Ibu saudara-saudara, maka berdasarkan pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa keramatamahan atau hospitalitas adalah sebuah proses yang melalui status seorang asing diubah menjadi tamu, diubah menjadi seorang sahabat. Hal itu tentu terjadi karena dalam keramatamahan orang asing tersebut, orang lain tersebut diterima dengan tulus, dengan ikhlas apapun sukunya, apapun agamanya, ataupun apapun etnis orang tersebut. Sikap hospitality yang ditunjukkan oleh Abraham adalah sebuah bentuk keramatamahan, di mana ketika di Mamre, Abraham kedatangan tamu yang sama sekali tidak dia kenal. Awalnya dia belum tahu dan dia belum mengerti bahwa tamu yang datang itu sesungguhnya adalah Tuhan yang menampakkan diri. Dan meskipun demikian, ia menyambut mereka dengan ramah tamah. Padahal tamu itu mengganggu kesibukan Abraham pada waktu itu, pada ayat yang pertama. Bapak Ibu saudara-saudara, dengan segala kerendahan hati, Abraham mengundang para tamu itu singgah dan menjamu mereka dengan memberikan makanan yang istimewa yang dapat memulihkan kebugaran mereka yang sedang dalam perjalanan jauh. Abraham mempersiapkan sebuah sambutan yang megah bagi para pengunjung surgawi tersebut. Dia mengundang mereka untuk duduk dan beristirahat sementara hidangan dipersiapkan. Baik duduk maupun makanan yang disediakan akan memberikan istirahat dan kekuatan kepada para tamunya. Bapak Ibu saudara-saudara, Abraham, Sarah dan para bujangnya dengan cepat bekerja untuk memberikan makanan kepada para tamu-tamu mereka. Anak lembu jarang sekali dihidangkan sehingga merupakan makanan yang mewah, ditambah dengan sajian kepada tamu yang terhormat itu. Abraham memperlihatkan betapa dia mau menerima tanpa rasa curiga dan bersedia untuk berkorban demi menjamu para tamu tersebut. Itu adalah bentuk keramatamahan Abraham. Sebelum perbuatan baik kepada orang lain, bahkan mereka yang sama sekali tidak dia kenal sebelumnya, dia lakukan. Bapak Ibu, pada bagian berikutnya dalam bacaan kita ini menunjukkan siapa sebenarnya tamu Abraham tersebut. Sebab ketiga tamu mereka tersebut mengenal istri Abraham pada ayat yang ke-9. Salah satunya mengatakan bahwa tahun depan Sarah akan mempunyai anak laki-laki pada ayat yang ke-10a. Tamu ini mengenal kerinduan keluarga itu. Bagaimana mereka menanti janji Tuhan untuk mendapatkan seorang anak. Dan ternyata para tamu mereka itu adalah malaikat Tuhan.
Bapak Ibu Saudara-saudara, belajar dari sikap Abraham, maka kita mesti membudayakan keramah tamahan, yakni bersedia menerima orang lain atau orang asing, apapun identitasnya, mau menghormati mereka dan melayani kebutuhan-kebutuhannya dengan segenap hati. Kita juga belajar menerima perbedaan dan mau hidup bersama mereka yang berbeda dengan kita. Orang lain, agama lain, suku lain, etnis lain, bukanlah musuh kita, melainkan kita jadikan menjadi sahabat kita sebagai sesama umat manusia. Bapak Ibu Saudara-saudara, apa menjadi pesan bagi kita? Kita adalah tamu Allah di dunia dalam ciptaan Tuhan ini. Allah sendiri sudah menunjukkan keramah tamahannya kepada semua umat manusia. Sesungguhnya hospitalitas atau keramah tamahan adalah karakter Allah sendiri di dalam Yesus Kristus. Kasih, kesetiaan, berkat, dan rahmat adalah wujud keramah tamahan Allah bagi semua umat manusia. Allah sudah menunjukkan keramah tamahan dengan mengaruniakan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Allah melalui Yesus Kristus menerima kita apa adanya dan mengubah status kita dari musuh Allah, dari seteru Allah menjadi sahabat Allah. Bahkan kita diangkatnya menjadi anak-anaknya. Bapak Ibu, sebagai penerima keramah tamahan Allah, kita sepatutnya juga menunjukkan keramah tamahan kepada sesama manusia. Bahkan kepada mereka yang asing, yang sama sekali tidak kita kenal. Inilah yang Tuhan Allah kehendaki, yaitu kita menjadi umat yang ramah dan berbuat baik kepada sesama. Kalau Allah sudah menunjukkan keramah tamahannya kepada kita, maka sekarang kita perlu juga mempraktekkan keramah tamahan kepada sesama. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Urapi kami supaya kami juga menunjukkan kasih melalui keramah tamahan kami kepada orang lain, supaya kasih Allah nyata dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ku mau bersorak